Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan menampilkan presentasi kami tentang pembahasan kami yang berjudul Strategi Layanan dan Bimbingan di PAUD. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Desika Wahyuna, Auliani, dan juga Safira Aini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan di bagian pertama, yaitu tentang pengertian strategi pelayanan dan juga bimbingan. Strategi memiliki pengertian bermacam-macam. Di sini menurut Hamel dan Prahala, strategi merupakan tindakan yang bersifat inkremental ataupun senantiasa meningkat dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh pelanggan di masa yang akan datang. Dengan demikian, strategi selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Di sini strategi lahir karena beberapa hal. Yang pertama yaitu kondisi terjepit dalam mengambil keputusan. Jadi ketika kita terjepit dalam mengambil suatu keputusan, maka strategi di sini akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Yang kedua yaitu tuntutan yang harus dijawab secepat mungkin. Ketika kita dihadapkan dengan tuntutan yang harus dijawab saat itu juga, maka strategi ini akan kita pakai juga. Yang ketiga yaitu jalan atau cara yang memang harus ditempuh guna mempertahankan suatu kondisi minimal stabil terhadap goncangan. Ketika kita menghadapi sebuah situasi ataupun masalah, strategi di sini akan kita pakai setidaknya kondisi ataupun masalah yang kita hadapi dapat stabil meskipun tidak selesai pada saat itu juga. Sedangkan pengertian pelayanan di sini adalah produk-produk yang tidak dapat dilihat oleh mata ataupun tidak dapat diraba, yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan. Sedangkan definisi menurut Grant-Rose, pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata atau tidak dapat diraba yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksud untuk memecahkan permasalahan si konsumen tersebut. Jadi pelayanan di sini bisa kita artikan contohnya misalnya ketika kita bekerja di sebuah perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliani. Saya pemateri selanjutnya akan menjelaskan strategi konseling anak usia dini. Yang pertama ada konseling individual. Konseling adalah suatu proses yang terjadi dalam hubungan seseorang dengan seseorang, yaitu individu yang mengalami masalah yang tak dapat diatasinya, dengan seorang petugas profesional yang telah memperoleh latihan dan pengalaman untuk membantu agar klien memecahkan kesulitannya. Konseling individual yaitu layanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik atau konseli mendapatkan layanan langsung tatap muka dengan guru pembimbing dalam rangka membahas pengentasan masalah pribadi yang diderita konseli. Konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah atau klien yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Konseling individu merupakan relasi antara konselor dengan klien dengan tujuan agar dapat mencapai tujuan klien. Konseling memberikan bantuan kepada individu yang mengembangkan kesehatan mental, perubahan sikap dan tingkah laku. Konseling menjadi strategi utama dalam proses bimbingan dan merupakan teknik standar serta merupakan tugas pokok seorang konselor di pusat pendidikan. Proses konseling terlaksana karena hubungan konseling berjalan dengan baik. Proses konseling adalah peristiwa yang berlangsung dan memberikan makna bagi peserta
konseling tersebut. Setiap tahap proses konseling individu membutuhkan keterampilan khusus. Namun, keterampilan itu bukanlah yang utama jika hubungan konseling individual tidak mencapai rapport. Dengan demikian, proses konseling individual ini tidak dirasakan oleh peserta konseling sebagai hal yang majemuk akibat keterlibatan mereka dalam proses konseling sejak awal hingga akhir dirasakan sangat bermakna dan berguna. Secara umum, proses konseling individu dibagi atas 3 tahap. Yang pertama ada tahap awal konseling. Tahap ini terjadi sejak klien menemui konselor hingga terjadi proses konseling sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah klien atas dasar isu, kepedulian atau masalah klien. Adapun proses konseling tahap awal sebagai berikut. Yang A, membangun hubungan konseling yang melibatkan klien. Hubungan konseling bermakna ialah jika klien terlibat berdiskusi dengan konselor. Hubungan tersebut dinamakan working relationship. Keberhasilan proses konseling individu sangat ditentukan oleh keberhasilan pada tahap awal ini. Kunci keberhasilan terletak pada: pertama, keterbukaan konselor; kedua, keterbukaan klien. Artinya, dia dengan jujur mengungkapkan isi hati, perasaan, harapan, dan sebagainya. Namun, keterbukaan ditentukan oleh faktor konselor, yakni dapat dipercayai klien karena dia tidak berpura-pura, akan tetapi jujur, asli, mengerti, dan menghargai. Ketiga, konselor mampu melibatkan klien terus-menerus dalam proses konseling karena dengan demikian maka proses konseling individu akan lancar dan segera dapat mencapai tujuan konseling individu. Kemudian proses konseling tahap awal yang kedua yaitu menjelaskan dan mendefinisikan masalah. Jika hubungan konseling telah terjadi dengan baik, klien telah melibatkan diri, berarti kerjasama antara konselor dengan klien akan dapat mengangkat isu kepedulian atau masalah yang ada pada klien. Sering klien tidak begitu mudah menjelaskan masalahnya, walaupun mungkin dia hanya mengetahui gejala-gejala yang dialaminya. Karena itu, sangatlah penting peran konselor untuk membantu memperjelas masalah klien. Demikian pula dengan klien tidak memahami potensi apa yang dimilikinya, maka tugas konselor untuk membantu mengembangkan potensi, memperjelas masalah, dan membantu mendefinisikan masalah bersama-sama. Kemudian yang ketiga yaitu yang C, membuat penafsiran dan menjajakan. Konselor berusaha menjajaki atau menaksir kemungkinan mengembangkan isu atau masalah dengan merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu dengan membangkitkan semua potensi klien dan dia proses menentukan berbagai alternatif yang sesuai dengan bagi antisipasi masalah. Yang keempat ada menegosiasikan kontra, artinya perjanjian antara konselor dengan klien. Kedua yaitu ada tahap pertengahan atau tahap kerja. Berangkat dari definisi masalah klien yang disepakati pada tahap awal. Kegiatan selanjutnya yaitu memfokuskan penjelajahan masalah klien. Bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajah tentang masalah klien. Adapun tujuan dari tahap pertengahan ini yaitu yang pertama, menjelajahi dan mengeksplorasi
masalah isu dan kepedulian klien lebih jauh. Dengan penjelasan ini, konselor berusaha agar kliennya mempunyai perspektif dan alternatif baru terhadap masalahnya. Konselor mengadakan penilaian kembali dengan melibatkan klien. Artinya, masalah itu dinilai bersama-sama. Jika klien bersemangat, berarti dia sudah begitu terlibat dan terbuka. Yang kedua yaitu menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara. Hal ini bisa terjadi jika pertama, klien merasa senang terlibat dalam pembicaraan atau wawancara konseling, serta menampakkan kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri dan memecahkan masalah. Yang kedua, konselor berupaya kreatif dengan keterampilan yang bervariasi serta memelihara keramahan, empati, kejujuran, keikhlasan dalam memberi bantuan. Yang ketiga yaitu proses konseling agar berjalan sesuai kontra. Kontra dinegosiasikan agar betul-betul memperlancar proses konseling. Karena itu, konselor dan klien agar selalu menjaga perjanjian dan selalu mengingat dalam pikirannya. Pada tahap pertengahan konseling ada lagi beberapa strategi yang perlu digunakan konselor, yaitu pertama, mengkomunikasikan nilai-nilai inti, yakni agar klien selalu jujur dan terbuka dan menggali lebih dalam masalahnya. Karena kondisi sudah amat kondusif, maka klien sudah merasa aman, dekat, terundang, dan tertantang untuk memecahkan masalahnya. Yang kedua, menantang klien sehingga dia mempunyai strategi baru dan rencana baru melalui pilihan dari beberapa alternatif atau meningkatkan dirinya. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap tindakan. Pada tahap akhir konseling ditandai dengan beberapa hal, yaitu menurunnya kecemasan klien. Hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasannya. Yang kedua, adanya perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat, dan dinamis. Yang ketiga, adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas. Yang keempat, terjadinya perubahan sikap positif, yaitu mulai dapat mengoreksi diri dan mulai mengoreksi diri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar seperti orang tua, guru, teman, keadaan tidak menguntungkan, dan sebagainya. Jadi, klien sudah berpikir realistis dan percaya diri. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Aini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan bimbingan konseling pada anak usia dini. Di dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling pada anak usia dini, terdapat beberapa layanan yang dilakukan oleh konselor di sekolah di PAUD. Di antaranya adalah 1. Layanan pengumpulan data, di mana layanan pengumpulan data ini merupakan salah satu komponen dalam program bimbingan yang sekaligus menjadi salah satu layanan bimbingan. Komponen ini mencakupi semua usaha untuk memperoleh data tentang individu, menganalisis dan menafsirkan data, serta menyimpan data itu. Ada beberapa alat dalam pengumpulan data, yaitu 1. Pengamatan atau observasi, kedua wawancara, ketiga angket, keempat sosiometri, yang kelima catatan anekdot. Kedua, layanan informasi. Layanan ini merupakan layanan yang memungkinkan diberikan baik kepada peserta didik dan orang tua agar dapat menerima dan memahami informasi. Yang ketiga, layanan konselor per orang dan per kelompok. Layanan ini dapat bersifat pribadi maupun kelompok. Layanan penetapan dan penyaluran. Layanan penetapan yaitu layanan yang membantu peserta didik dan orang tua dalam memperoleh
penetapan dan penyaluran yang tepat baik di dalam kelas maupun di rumah, baik di dalam kelompok belajar maupun di dalam kelompok bermain, serta kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat anak. Yang kelima, layanan tindak lanjut. Layanan ini merupakan layanan yang diberikan kepada anak didik berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru. Layanan tindak lanjut ini disesuaikan dengan permasalahan atau anak yang tidak mempunyai masalah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.